Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada Oktober 2021 lalu, ada akun TikTok bernama @cintacuancana mengunggah video di mana ia menemukan ikan hias toman yang berenang bebas di sungai. Video singkat yang dibagikannya seketika menjadi viral. Dua ikan toman itu berenang santuy di air sungai yang keruh. Awal mulanya muncul di bawah jembatan hingga akhirnya menghilang ke tumpukan rumput liar di pinggir sungai. Kira-kira ikan toman itu nyasar atau gimana ya? Kalau di air keruh aja udah ada tomannya, gimana di air sungai atau air laut ya yang lebih jernih? Nggak kebayang dong ada ikan apa aja tuh. Karena banyaknya laut dan sungai yang ada di Indonesia, warga Plus 62 ini banyak terdorong buat budidaya ikan hias. Selain karena suka dan hobi, budidaya ikan hias ini bisa menjadi sumber cuan di tengah maraknya pandemi COVID-19 yang lagi terjadi sekarang ini. Kira-kira jenis ikan hias apa aja yang udah mulai dibudidayakan ikan di Indonesia dan seberapa cuan nih potensinya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Potensi budidaya ikan hias nasional. Pernah nggak kamu jalan-jalan ke SeaWorld Ancol terus lihat akuarium raksasanya? Atau yang deket-deket aja deh, ke toko ikan hias deket rumah yang jual macam-macam ikan hias. Suka takjub nggak sih? Kayak, wah ikannya banyak banget yang lucu-lucu. Pengen diunyel-unyel terus bawa balik. Kurang lebih kayak gitu deh, perasaan kamu kalau tahu potensi budidaya ikan hias nasional. Kamu bakal takjub karena banyak banget ikan hias asli Indonesia yang punya rupa cantik, imut, dan lucu. Atau ada juga yang sifatnya agresif, mukanya juga sangar. Macam-macam deh pokoknya. Nah, kabar baiknya, berbagai macam ikan hias itu sudah berhasil dibudidayakan di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat di Indonesia ada 4.720 jenis ikan baik air tawar maupun laut dan 650 spesies diantaranya itu ikan hias. Sebanyak 128-nya tergolong endemik atau yang cuma bisa kamu temukan di negeri ini. Nah, contohnya ikan pelangi. Ya, sekalipun kamu mencari ikan pelangi atau si rainbow fish sampai ke negeri Cina, ikan itu nggak akan ketemu. Karena ikan pelangi termasuk ikan endemik. Kalau kamu ketemu di Cina, mungkin itu pelangi di atas langit, bukan di dalam air. Sejak tahun 2000, tim peneliti Balitbang Bias bekerjasama dengan Politeknik Sorong dan IRD mengembangkan konsep budidaya yang ramah lingkungan untuk ikan pelangi. Hingga kini ikan yang dengan nama latin Melatonea parva ini telah diproduksi secara massal hingga 126.000 ekor per tahun. Ikan pelangi yang ditemukan di Papua lebih dikenal dengan sebutan Kuromuoi. Punya warna yang indah banget, ya seperti namanya, bak warna pelangi yang mewarnai hari. Jenis ikan pelangi tersebut sangat populer dan telah diperjualbelikan hingga ke mancanegara. Tahun 2012 sampai 2019, ekspor ikan hias juga selalu meningkat. Bahkan negara tujuan ekspor ikan hiasnya pun sudah banyak. Di antaranya menuju ke Cina, Amerika, Jepang, UK, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Australia, dan beberapa negara lainnya. Produksi ikan hias di Indonesia juga semakin meningkat. Peringkat pertama dipegang oleh ikan gapi, kemudian disusul oleh ikan koki, lalu coridoras, cupang, dan terakhir ikan koi. Rohimin Dahuri, Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa Indonesia menduduki posisi ketiga dengan kontribusi 9,9% terhadap total ekspor ikan hias dunia pada tahun 2019. Widih, masuk peringkat 3 besar nih. Kalau di SD pasti udah dapat piala ya. Indonesia memiliki potensi ikan hias air tawar yang belum tertandingi di dunia. Jadi karena potensinya yang tinggi, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkatkan produksi ikan hias yang terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya. Dilansir dari situs KKP, target produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 1,56 miliar ekor. Itu baru ekornya ya, bukan harganya. Ternyata udah bukan hitungan juta, tapi udah miliaran.
Dan nggak mungkin dong satu ikan harganya Rp1. Paling kecil Rp1.000. Coba kamu kalikan sendiri. Ya ada juga sih salah satu warga Kabupaten Bogor namanya Febriansa. Dia mengaku bahwa kesulitan dapat kerjaan karena situasi COVID. Ya alhasil dia nyoba buat buka usaha. Terlintas buat mulai budidaya ikan hias. Katanya budidaya ikan hias gak butuh modal banyak dan hasilnya pun ternyata cukup memuaskan. Dengan berkembangnya usaha ikan hiasnya, ia bisa memperoleh rata-rata 3 sampai 4 juta per bulan. Siapa yang mau nyusul Febriansa buat budidaya ikan hias nih? Strategi pemerintah untuk produksi ikan hias 1,5 miliar. Buat wujudin produksi ikan hias yang mencapai angka miliaran itu, pemerintah Indonesia melalui KKP bikin program bantu budidaya ikan hias sejak tahun 2020 yang dilakukan lagi pada tahun 2021. Tujuan diadakannya program ini tidak lain dan tidak bukan untuk membantu tercapainya target produksi ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Ya, pemberian bantuan pemerintah budidaya ikan hias tahun 2021 dilaksanakan oleh 8 UPT yang terdiri dari beberapa balai perikanan dengan jumlah keseluruhan 150 paket budidaya ikan hias. Bantuannya bisa berupa benih, pakan, wadah budidaya, obat-obatan juga, sampai sarana budidaya seperti instalasi air dan listrik, serta juga tidak lupa peralatan pendukung lainnya. Benih ikan yang diberikan berupa benih ikan koi dan benih ikan Nemo. Sedangkan untuk indukan, ikan hias berupa ikan mas koki, ikan koi, ikan cupang, ikan komet, dan ikan black molly. Kebayang nggak sebanyak apa ikannya kalau semua telurnya berhasil menetas sempurna? Jenis-jenis ikan hias air tawar unggulan di Indonesia. Dari sekian banyak ikan hias di Indonesia, pastinya ada produk unggulannya. Ya mirip-mirip produk best seller yang lain kalau kamu belanja di e-commerce. Siapa sih yang nggak tahu ikan koi, ikan pembawa keberuntungan, dan permata yang hidup di dalam air. Inilah gelar-gelar mewah yang telah disematkan pada ikan koi. Dengan pola dan warna yang elegan, ikan koi menjadi ikan yang memiliki banyak penggemar dan menjadi spesies yang paling sering ditemukan di taman-taman rumah sebagai penghias kolam. Hal ini karena daya tarik dari warnanya yang cantik dan pastinya akan memikat para pecinta ikan hias. Sebagaimana sebutannya sebagai permata, ikan ini beneran jadi permata buat Pak Santoso, warga asli Dusun Gedangan, Desa Tegal Tirto, Kecamatan Barbah. Dimulai dari tahun 1998, Pak Santoso ini sudah mulai melebarkan sayapnya dalam budidaya ikan koi. Usahanya terus berkembang hingga ia berhasil menjadi pengawas di Asosiasi Pecinta Ikan Koi Indonesia dan mampu mengelola kolam seluas 1,4 hektar. Wah, benar-benar jadi keberuntungan ya. Nah, terus ada lagi nih, arwana. Ikan yang memenangkan posisi sebagai ikan termahal ini adalah ikan endemik asli Indonesia dengan nama latin Sclerophagus spesies. Ditemukan di perairan air tawar, Kalimantan, dan Papua. Harga ikan arwana ukuran dewasa bisa saja melebihi harga motor. Bahkan arwana yang berukuran kecil pun harganya sudah bisa sampai jutaan rupiah. Tahun 2020, arwana merah diekspor sebanyak 20,4 ton dan menghasilkan cuan 3,3 juta US dollar atau setara sama dengan 46,2 miliar rupiah. Pasar utama arwana merah adalah Tiongkok, Taiwan, dan Singapura. Sesuai dengan namanya, arwana merah banyak diminati sebab warnanya yang merah terus bertumbuh dari sirip ikan muda hingga insang dan pinggiran sisiknya. Ya, arwana juga kerap dianggap sebagai ikan keberuntungan. Kamu bisa memilih ikan ini untuk budidaya ikan hias yang menjanjikan. Ngomongin soal arwana, ada cerita yang datang dari seorang pembudidaya yang bisa meraih omset sampai miliaran. Pria asal Prambanan, Klaten, Jawa Tengah ini bahkan memilih resign dari pekerjaannya demi bisnis arwananya loh. Bisnisnya dimulai sejak tahun 2003 dan arwana yang dipilih adalah jenis super red yang dikenal memiliki nilai jual tinggi.
Tak tanggung-tanggung, ratusan arwana super red sukses dihasilkan oleh Sriadi. Setidaknya dalam setahun, Sriadi bisa menjual 600 ekor arwana super red dengan omset mencapai 3 miliar rupiah. Tak heran jika Sriadi disebut sebagai salah satu juragan arwana, khususnya di kawasan Cibubur. Ikan sejuta umat, ikan cupang. Banyak orang yang gemar pelihara ikan ini karena perawatannya cenderung gampang dan gak neko-neko. Nah, hal ini karena habitat asli dari ikan cupang adalah di rawa-rawa daerah ikan tropis. Ya, jadi ikan ini bisa hidup dengan volume air sedikit dan kandungan oksigen yang minim. Selain itu, daya tarik ikan cupang terletak pada warna dan siripnya yang cantik. Contohnya, half moon yang memiliki sirip dan ekor yang seolah-olah menyatu dan membentuk setengah lingkaran. Crown tail yang memiliki bentuk ekor seperti mahkota ketika dibalik. Beta unimaculata atau cupang emas. Sesuai namanya, cupang ini memiliki warna kulit keemas-emasan yang sangat menawan. Selain itu, ada juga cupang pelakat yang terkenal sebagai jenis ikan cupang aduan. Namun warnanya yang cantik membuat banyak orang juga memelihara ikan ini sebagai ikan hias. Ciri khas dari jenis cupang ini terletak pada motif siripnya yang tegas. Tapi kamu yang tergila-gila sama ikan cupang, jangan sampai kayak bocah SD yang akhir-akhir ini viral ya. Bocah polos itu hampir diculik gara-gara cupang. Bocah SD yang awalnya mau beli penghapus ke warung, tiba-tiba ketemu sama orang asing yang gak ia kenal. Orang itu bawa plastik yang isinya ikan cupang. Kalau menurut kamu yang dibawa penculiknya ikan cupang jenis apa ya? Nah, karena bocah SD ini super polos, akhirnya si bocah tergiur dan ikut pelaku, tapi untung aja pas di perjalanan ketemu sama orang tua bocah ini. Jadi penculik itu tadi berhasil dikejar dan dibawa ke kantor polisi. Kocak emang. Kalau ikan cupang sekelas half moon sih kayaknya bukan cuma bocah SD yang tergiur. Bisa jadi kamu juga tergoda kan? Tapi jangan sampai ya, daripada tergoda sama penculik, mendingan budidaya sendiri deh. Selanjutnya ada ikan lohan, ikan jenong tapi tetap cantik. Ikan ini sempat viral di akhir tahun 2021. Pasalnya ada seorang pria dengan akun TikTok The Reveal yang berhasil menggegerkan netizen seantero TikTok karena menggoreng ikan lohan peliharaannya. Ikan lohan itu diketahui telah dipelihara selama 2 tahun, mulai dari ukurannya yang masih kecil hingga cukup besar. Dia mengungkapkan alasannya menggoreng ikan lohan itu karena penasaran, pure penasaran. Padahal kan kalau emang tujuannya buat lauk makan, mending bikin telur ceplok daripada harus goreng ikannya sendiri. Aduh, katanya rasa ikan lohan mirip ikan nila dan enak dijadiin santapan makan siang. Kalau kamu ngiler nggak? Atau malah nggak tega? Nah, lohan ini ikan yang emang jarang ditemuin di alam bebas. Ikan ini adalah persilangan beragam jenis ikan ciklit yang makannya rasanya jadi mirip sama ikan nila karena masih saudaraan. Ikan hias yang tahan banting. Kalau tadi bahas ikan unggulan, kalau sekarang kita bahas ikan yang tahan banting. Disebut tahan banting karena perawatannya yang cenderung mudah dan gak banyak ini itunya. Yang pertama adalah si ikan kumpai. Ikan ini biasanya menjadi peliharaan bersama dengan koi karena jenisnya yang lumayan mirip. Akan tetapi, tampilan ikan kumpai lebih terlihat ramping dan memiliki warna yang sedikit pucat dibanding ikan koi. Pilihan warnanya pun tidak begitu banyak, yaitu putih kemasan, putih kotor, dan jingga. Kemudian ada ikan komet. Komet merupakan ikan yang paling mainstream dipelihara. Ikan ini terlihat seperti koi, namun jika dilihat lebih teliti, postur tubuhnya yang ya bisa dibilang komet jauh lebih kecil dan langsing. Ikan komet juga memiliki corak yang lebih banyak dibandingkan dengan ikan koi. Ya, ikan ini dapat hidup di perairan air tawar yang jernih dan keruh. Dan bisa dibilang ada lagi ikan botia. Ikan ini berbentuk mirip dengan clownfish. Bedanya ikan botia memiliki mulut yang lebih lancip dengan kumis khas yang mengemaskan. Warna sisik dari ikan botia cerah dan biasanya bercampur dengan warna gelap. Terdapat beberapa jenis ikan hias botia yang menjadi primadona. Di antaranya ikan botia macan, ikan botia badut, ikan botia morleti, dan ikan botia India.
Setelah itu ada juga ikan koki. Ikan koki termasuk ke dalam jenis ikan hias air tawar yang tidak mudah mati. Jenis ikan ini memiliki tubuh agak bulat dengan ekor yang menjuntai. Ikan mas koki juga memiliki tubuh yang berwarna cerah membuatnya semakin terlihat lucu. Jenis ikan ini mudah dirawat karena bisa digabungkan dengan jenis ikan lainnya. Jika dirawat dengan baik, ikan koi termasuk ikan yang memiliki umur yang cukup panjang, yakni 7 sampai 10 tahun. Dan beberapa jenis ikan mas koki akan berubah warna saat mulai dewasa. Kesimpulan, karena potensinya yang luar biasa di mancanegara dan menjadi surga dunianya ikan hias, sudah sepatutnya kita kembang biakan ikan-ikan hias ini. Pemerintah juga sudah menargetkan produksi ikan hias sebesar 1,5 miliar ekor. Terlebih dengan gelar negara maritimnya, bisa saja Indonesia di masa depan menjadi pengekspor ikan hias nomor satu di mancanegara. Jadi kalau kamu budidaya ikan hias dan bisa tembus pasar ekspor, kamu juga udah termasuk berpartisipasi dalam mengharumkan nama baik negara tercinta ini. Sekarang pertanyaannya, kamu mau milih buat budidaya ikan hias unggulan Indonesia atau ikan hias yang lebih tahan banting? Langsung aja tulis komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.